Di keheningan malam, pernahkah Anda menatap hamparan bintang yang tak berujung dan merasa begitu kecil? Kita berdiri di atas sebuah bola batu raksasa yang melayang di ruang angkasa yang luas. Kita menyebutnya bumi, rumah kita satu-satunya. Namun, pernahkah pertanyaan mendasar itu muncul di benak Anda? Bagaimana semua ini bermula? Bagaimana gumpalan debu kosmik dan gas yang kacau bisa berubah menjadi samudra yang dalam, gunung yang menjulang, dan kehidupan yang begitu kompleks seperti kita hari ini? Selama berabad-abad, manusia mencari jawaban atas misteri penciptaan ini. Dunia sains modern dengan teleskop canggih dan perhitungan fisika menyusun kepingan demi kepingan teka-teki tentang bagaimana bumi berevolusi selama miliaran tahun. Mereka bicara tentang gravitasi, dentuman besar, dan transformasi atom. Di sisi lain, bagi kita yang memegang teguh keyakinan, kitab suci memberikan perspektif yang berbeda. Ia tidak hanya bicara tentang bagaimana prosesnya terjadi, tetapi lebih dalam lagi tentang siapa yang merancang presisi ini dan mengapa bumi diciptakan dengan keindahan yang sedemikian rupa. Seringkali keduanya dianggap berjalan di jalan yang berbeda. Namun, apakah benar demikian? Atau mungkinkah sains dan keyakinan sebenarnya adalah dua lensa yang berbeda yang saat digabungkan justru menyajikan gambaran yang lebih utuh tentang asal-usul kita? Hari ini di Ensiklopedu kita tidak akan memilih salah satu. Kita akan mencoba melihat bagaimana sains dan nilai-nilai religius berjalan beriringan dalam menceritakan kisah agung yang sama tentang bagaimana sebuah planet di sudut galaksi diizinkan untuk menjadi saksi sejarah kehidupan manusia. Selamat datang di penelusuran asal-usul tempat tinggal kita. Menurut catatan sains, sejarah planet kita tidak dimulai dengan kemegahan, melainkan dengan kekacauan yang teratur. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, di sudut kecil galaksi Bima Sakti, sebuah awan gas dan debu raksasa yang disebut nebula surya mengalami keruntuhan gravitasi. Bayangkan sebuah piringan raksasa yang berputar sangat cepat, seperti penari yang menarik tangannya ke dada. Di pusat piringan itu, tekanan dan panas yang luar biasa memicu kelahiran matahari kita. Sementara di sekelilingnya, jutaan partikel debu dan batuan purba mulai saling bertumbukan. Inilah proses yang disebut akresi. Partikel-partikel kecil itu menyatu, membesar, dan akhirnya membentuk protoplanet, cikal bakal bumi. Bumi yang baru lahir bukanlah tempat yang ramah. Ia adalah neraka yang sesungguhnya. Permukaannya adalah lautan magma cair yang membara akibat panas dari tumbukan asteroid yang tak henti-hentinya. Tidak ada oksigen, tidak ada pohon, bahkan belum ada daratan padat. Namun, di dalam neraka inilah sebuah proses kimiawi raksasa terjadi. Karena bumi dalam keadaan cair, terjadilah proses yang disebut diferensiasi planet. Material yang sangat berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat bumi, membentuk inti bumi yang panas. Sementara batuan yang lebih ringan terangkat ke atas, mendingin perlahan dan membentuk kerak bumi, kulit tipis tempat kita berpijak sekarang. Seiring berjalannya waktu, aktivitas vulkanik yang luar biasa hebat menyemburkan miliaran ton uap air dan gas ke atmosfer purba kita. Bumi mulai mendingin. Saat suhu permukaan turun di bawah titik didih air, keajaiban pun terjadi. Hujan turun, bukan sekedar hujan rintik-rintik, melainkan badai air yang berlangsung selama jutaan tahun. Air jatuh dari langit, mengisi cekungan-cekungan raksasa di kerak bumi yang baru terbentuk dan melahirkan samudra pertama. Inilah titik balik yang krusial. Air menjadi pelindung, menjadi tempat bernaung bagi molekul-molekul organik, dan menjadi rahim bagi segala bentuk kehidupan yang akan muncul setelahnya. Inilah kisah bagaimana sebuah bola api melalui proses pendinginan yang sangat panjang, akhirnya berubah menjadi satu-satunya permata biru di alam semesta yang kita kenal. Jika sains membedah mekanisme bumi melalui geologi dan fisika, Islam mengajak kita untuk memandang jauh melampaui materi. Dalam perspektif Islam, alam semesta bukanlah hasil dari kebetulan yang acak, melainkan sebuah desain yang dirancang dengan kesengajaan, ilmu, dan kehendak mutlak dari Sang Pencipta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Banyak ulama tafsir kontemporer dan ilmuwan muslim melihat ayat ini sebagai isyarat tentang singularitas.
titik awal di mana seluruh materi alam semesta menyatu sebelum akhirnya dipisahkan atau mengembang menjadi tata surya dan planet-planet, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kosmologi modern. Al-Quran juga menegaskan bahwa penciptaan ini tidak terjadi secara instan tanpa proses. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa." Kata yaum yang diterjemahkan sebagai masa atau hari dalam Al-Quran tidak selalu berarti 24 jam. Dalam bahasa Arab, yaum bisa merujuk pada periode waktu yang sangat panjang. Ini sangat selaras dengan temuan sains bahwa bumi membutuhkan miliaran tahun untuk sampai ke bentuknya saat ini. Setiap masa tersebut adalah tahap kematangan yang dipersiapkan agar bumi menjadi layak huni. Lebih jauh lagi di akhir ayat 30 surah Al-Anbiya tadi, Allah menegaskan sebuah fakta biologis yang fundamental. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sains modern pun mengonfirmasi hal yang sama. Kehidupan di bumi berawal di dalam air. Dari perspektif Islam, air bukan sekadar cairan kimia. Ia adalah instrumen kasih sayang Allah yang menjadi rahim bagi segala jenis kehidupan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyinggung tentang tahapan penciptaan materi. Beliau bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang tidak menyenangkan pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menebar hewan-hewan pada hari Kamis, dan menciptakan Nabi Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat di akhir waktu penciptaan. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini tidak boleh dipahami secara harfiah sebagai hari dalam kalender kita, melainkan sebagai tahapan-tahapan besar atau fase-fase penciptaan yang teratur. Ini mempertegas bahwa penciptaan bumi adalah proses yang sistematis, terukur, dan penuh dengan tujuan. Jadi Islam tidak melihat sains sebagai musuh. Sebaliknya, ketika kita mempelajari lapisan-lapisan bumi atau sejarah pembentukan samudra, kita sebenarnya sedang membaca ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang tertulis di alam semesta. Sains menjelaskan bagaimana itu terjadi, sementara iman memberikan jawaban mengapa kita ada di sini untuk mengenal Sang Pencipta yang Maha Agung. Mungkin kita sering bertanya, mengapa harus ada dua cara pandang yang berbeda untuk satu kenyataan yang sama? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Sains dan keyakinan bukanlah dua musuh yang bertarung di medan peperangan. Mereka adalah dua lensa, dua kacamata yang berbeda, yang saat kita pakai bersamaan justru akan memberikan gambaran yang jauh lebih tajam dan jernih tentang dunia ini. Sains bekerja di ranah empiris. Ia menjawab pertanyaan tentang bagaimana atom karbon menyatu, bagaimana tekanan magma membentuk gunung, atau bagaimana atmosfer menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Sains adalah cara manusia memenuhi rasa ingin tahunya melalui observasi dan bukti-bukti yang terukur. Di sisi lain, Islam bekerja di ranah makna. Islam tidak memberikan rumus fisika untuk menghitung umur bumi, karena Al-Quran bukanlah buku teks sains. Namun, Islam memberikan pondasi tentang mengapa bumi ini diciptakan, mengapa kita diberi akal untuk berpikir, dan mengapa di balik kerumitan alam ini ada sebuah pesan tentang kebesaran Sang Pencipta. Sains menunjukkan kepada kita betapa rumitnya mekanisme alam semesta. Namun, justru karena kerumitannya yang begitu presisi, seperti jarak bumi ke matahari yang tidak boleh bergeser sedikit pun agar kita tidak terbakar atau membeku, kita diajak untuk menyadari satu hal, bahwa keteraturan ini adalah tanda kasih sayang. Bagi seorang ilmuwan yang beriman, setiap penemuan baru, baik itu fosil kuno atau hukum gravitasi, bukanlah ancaman bagi imannya. Justru, itu adalah kesempatan untuk lebih mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sering diucapkan para ulama, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Jadi ketika kita melihat bumi yang biru ini, kita tidak perlu memilih untuk percaya pada sains atau percaya pada ayat-ayat Tuhan. Kita bisa percaya pada keduanya. Sains membantu kita memahami mesin penciptaan yang begitu megah ini, dan iman membantu kita memahami pemilik dari mesin tersebut. Keduanya adalah jalan yang berbeda, namun membawa kita pada satu titik yang sama, kekaguman yang luar biasa. Pada akhirnya, memahami asal-usul bumi bukan berarti kita harus terjebak dalam perdebatan antara data atau iman. Sebaliknya, saat kita mempelajari sains,
kita sebenarnya sedang membaca ayat-ayat semesta yang membimbing kita untuk lebih menghargai setiap inci dari planet ini. Sains memberi kita kacamata untuk melihat bagaimana bumi bekerja, sementara iman memberi kita hati untuk memahami mengapa kita ada. Keduanya adalah dua jendela yang saling melengkapi untuk memandang kebesaran Sang Pencipta yang telah menyediakan tempat tinggal yang begitu sempurna bagi kita. Kita adalah saksi hidup dari sejarah panjang yang dimulai miliaran tahun lalu. Sebagai penghuni bumi saat ini, tugas kita bukan sekedar meneliti asal-usulnya, tetapi juga merawat keberadaannya. Karena pada setiap atom yang membentuk planet ini, ada tanda keagungan yang dititipkan untuk kita renungkan. Terima kasih telah menemani saya di Ensiklopedia hari ini. Semoga penelusuran kita kali ini menambah rasa kagum kita pada alam semesta dan semakin mempertebal rasa syukur atas rumah yang kita pijak saat ini. Jika kalian mendapatkan perspektif baru dari pembahasan ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi misteri sejarah dan sains di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di Cakrawala berikutnya.